di kota Sidoarjo. Kesibukan saya sehari-hari juga di bisnis properti. Saya ada agensi properti, kemudian juga bergerak di digital marketing. Nah, insya Allah malam hari ini Om Syaiful Ma'arif akan bercerita pengalamannya selama berjualan properti menggunakan teknik digital marketing. Khususnya nanti Om Arif akan bercerita pengalamannya beberapa tahun terakhir ini, gimana sih cara jualan properti yang benar, gimana sih dapat penghasilan puluhan juta rupiah secara rutin per bulannya dari properti. Om Arif sudah siap? Oke. Oke, untuk waktu dan tempat supaya tidak terlalu panjang lebar, saya persilakan untuk Om Arif ya, langsung. Sementara untuk yang lain, saya mohon izin untuk di-mute dulu ya. Nanti ada sesi tanya jawab setelah acara. Silakan Om Arif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semua yang terhormat. Oke, pada malam hari ini kita sedikit bincang-bincang ya. Jadi saya cuma share pengalaman saya. Jadi bukan berarti saya di sini yang paling pintar, tidak. Jadi saya cuma pengen share pengalaman saya hampir kurang lebih 5 tahun di properti dengan menggunakan digital marketing. Nah, pengalaman di selama ini ya, selama hampir 5 tahun di properti ini, banyak sekali teman-teman saya yang masih menggunakan cara-cara tradisional dengan harapan mereka closing tinggi, tapi ternyata closingnya bisa dikatakan minim. Ya. Minimnya kenapa ya? Mungkin hanya bisa closing dalam 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan ada yang miris 6 bulan sekali. Kalau kayak gini bisa dikatakan itu jobless, hampir kayak nggak ada kerjaan gitu. Sedangkan operasional terus terus aja. Makanya dari sini sesuai dengan pengalaman nanti saya akan bukakan semuanya apa yang harus dilakukan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menambah insight ke teman-teman Bapak Ibu semua, jadi pelaku properti terutama mereka yang bergerak dalam dunia marketing ya, harapannya dapat insight dari sini. Oke ya. Oke, sebentar. Saya screen share dulu. Oke ya. Oke ya, jadi sesuai dengan tema dari Kak Nunu pada malam hari ini adalah free webinar Kamis 22 Juni, rahasia sukses punya penghasilan puluhan juta rupiah per bulan dari jualan properti. Ya, jadi kalau kita ngomong tentang properti, maka tidak sungkan atau itu bukan suatu yang mustahil kalau dapat puluhan juta. Karena sekali closing, kalau dalam properti kan ya jenengan tahu sendiri ya, 10 juta, 20 juta, 50 juta, bahkan lebih dari itu, tergantung nilai properti yang dijual. Nah, di sini nanti saya akan mereview pola-pola sukses dalam properti apa aja, nanti saya akan coba bahas. Oke ya. Oke, nah, saya kira ini kendala semua ya saat ini ya, termasuk di properti mengalami sedikit kelusuan ya,
terutama efek pandemi ya, terutama 1 bulan ini, terutama bulan Juli ini dengan adanya PPKM darurat, terus kemudian diganti sekarang PPKM level. Ya. Jadi hampir saya pun di Kota Malang juga mengalami yang sama karena kan target market saya adalah luar kota. Sehingga mereka yang biasanya dari contoh yang terdekat Malang kan Sidoarjo, Surabaya, Gresik yang biasa bisa berkunjung, sekarang nggak bisa. Padahal salah satu kunci untuk closing kalau properti kan namanya survei lokasi. Ya sih pakai virtual bisa, cuma tetap lebih enak face to face langsung on location. Nah, gimana strategi jualan rumah saat kondisi pandemi kayak gini? Oke. Yang pasti kita mengalami semua ya kendala global ya, terutama ini yang paling pengaruh juga adalah selain resto, hotel, pariwisata adalah juga properti. Ya, ini sejak 2020 kemarin sampai sekarang juga belum ada tanda-tanda stop. Bahkan bulan ini sedikit kita menahan diri semua ya, karena kasusnya semakin tinggi. Ya, efek dari PPKM darurat 17 hari ini ditambah lagi sampai hari Minggu, mudah-mudahan nanti nggak diperpanjang lagi, itu sangat banget ke dunia properti. Ya. Karena apa ya? Ya ini salah satu kendalanya adalah mau kemana-mana kan ya disekat, betul nggak ya? Jadi ya hanya bisa berkunjung ke lokal atau wilayah sendiri, misal Kota Malang, Surabaya, hanya bayar di daerah situ. Tapi kan berapa jumlahnya gitu loh. Kalau se-Indonesia kan lebih enak gitu. Oke. Nah, jadi selain efek dari pandemi, terutama aturan pemerintah PPKM dan sebagainya, ini juga saya sedikit ulas tentang pola-pola dalam jualan properti yang dilakukan oleh beberapa marketing. Ya. Pertama adalah ini cara tradisional ya. Jadi tradisional itu apa? Kita bahas biasanya adalah dengan sebar brosur rumah ke rumah. Jadi langsung tatap muka langsung, cari database-nya dengan harus melakukan pertemuan. Apalagi contohnya di open booth dan cafe, dan ini untuk saat ini nggak bisa dilakukan karena kan cafe atau mall-nya kan tutup gitu ya. Jadi cara ini nggak bisa dilakukan. Sebenarnya brosur orang mau ketemuan sama orang asing ya mikir-mikir sekarang, bener nggak mau pasti. Apalagi diajak presentasi nggak mau. Nah, ini pun juga spanduk baliho sekarang juga nggak efektif karena ya nggak ada orang yang masuk ke kota tujuan gitu ya. Karena sebelum masuk di beberapa pos sudah disekat. Jadi kalau mengandalkan spanduk baliho juga nggak efektif untuk ini. Oke, untuk saat ini loh, saat ini. Nah, jadi kayak gini. Next. Nah, setelah cara tradisional, ini acara yang kedua, saya namanya adalah dengan semi modern. Contohnya apa aja? Ya ini. Ya, marketplace. Kalau Anda sudah sekarang masang di marketplace, OLX, rumah.com dan lain itu sudah semi modern, tapi belum full modern gitu ya. Sudah semi ya. Oke ya, posting group, FB, marketplace ini lebih ke cara organik. Ya semi modern sudah menggunakan digital. Tapi terbatas karena itu dengan cara free. Next, ya berarti kalau cuma ada yang mengandalkan cuma adu status dan grup WA. Ada teman marketing hampir tiap pagi tuh ya promosinya di grup WA itu aja. Kadang WA alumni, WA itu ya nggak ada yang salah sih, cuma menurut saya sih kurang efektif menurut saya.
Nah, yang pada malam hari ini nanti saya coba sharing, ajarkan tentang pola yang lebih powerful, yang bisa dikatakan ini adalah pola yang lebih modern. Ya, saya katakan adalah pemasaran modern untuk saat ini. Jadi bagi teman-teman yang bergerak di marketing dan belum menggunakan pola ini, berarti jenengan masih belum mengaplikasikan pemasaran yang modern. Yaitu apa? Ya, dan menggunakan Google Ads dan juga menggunakan Facebook Ads. Ya, kenapa saya katakan ini modern? Ya, ini sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk kondisi saat ini, terutama pandemi ini sangat cocok. Ya kan kita nggak harus ketemu, tapi kita dapat kontaknya. Dengan Google Ads, maka beda. Jadi orang yang mencari produk Anda. Jadi produk Anda itu dicari, tinggal nanti cocok nggak itu. Itu kalau menggunakan Google Ads. Kalau Facebook Ads ya berdasarkan interest. Jadi kayak itu. Jadi mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang sampai sekarang belum menggunakan ini, coba sedikit ulik atau sedikit pelajari biar tahu pemasaran yang lebih efektif bagaimana. Oke ya, kita lanjutkan. Oke ya. Sekarang pertanyaannya, mana Google Ads atau Facebook Ads gitu. Saya nggak memilih salah satu. Jadi nggak milih mana yang terbaik, nggak ada. Jadi ya dicoba aja mana yang lebih efektif. Nanti jenengan baru bisa memberi komentar. Karena saya yakin setiap individu punya pengalaman yang berbeda. Kalau contoh saya adalah jujur dalam 2 tahun terakhir saya adalah praktisi di Google Ads. Nah, tahun sebelumnya itu saya lebih ke Facebook Ads. Oke, untuk pemasaran properti mana yang paling cocok? Nah, pemasaran rumah dengan harga miliaran, ratusan juta, kira-kira mana yang paling cocok? Ya, dua-duanya cocok. Jadi untuk saat ini tetap saya combine dua-duanya untuk bisa menghasilkan traffic ya. Traffic atau pengunjung. Nah, kalau ada pilihan mana yang lebih utama? Kalau saya sih tetap ke Google Ads. Saya kira Google itu bukan suatu yang asing ya, karena setiap permasalahan apapun larinya ke Google. Betul nggak? Betul. Ya. Permasalahan adalah bisa nggak istilah produk Anda ketika dicari orang itu bisa ditemukan. Jadi kalau selama ini belum menggunakan ini, coba aja. Karena alhamdulillah selama 1 tahun terakhir nanti alhamdulillah saya sudah mendapatkan banyak dari sini. Oke, lanjut ya. Nah, syarat iklan di Google itu bagaimana? Oke, syaratnya adalah punya website ya. Jadi ada 3 ini, website, akun, sama saldo. Yang pasti gini, ini berbeda dengan yang lain ya. Kalau di Google mau nggak mau Anda harus punya website sebagai tempat tujuan atau halaman landing. Ada juga yang gratis boleh, ada juga berbayar. Tapi cara yang berbayar. Karena apa? Untuk tampilannya itu akan lebih powerful kalau berbayar. Nah, saya tanya ke teman-teman, Bapak Ibu, kira-kira sudah punya website sendiri belum? Kalau belum, monggo. Segera bikin. Kenapa? Ini penting. Jadi banyak sekali marketing nggak memahami bahwa website itu adalah ya nyawanya penjualan gitu loh saya. Aset kita ya. Aset digital. Kita. Jadi kita bisa merekod orang-orang berkunjung, visitor semua di website. Kalau Anda nggak punya website, ya percuma gitu loh. Anda nggak bisa untuk memplanning kapan bisa closing, berapa yang bisa closing kalau nggak punya website. Terus yang kedua punya akun.
Akun ini gampang ini. Akun. Terus yang ketiga adalah saldo. Ya, jadi kalau Anda mau bermain paid traffic atau iklan berbayar, ya mau nggak mau harus siap uangnya. Karena sudah mendeklarasikan siap berperang, terutama menggunakan uang, ya Anda harus siapkan. Karena ada dua opsi, mau organik atau yang berbayar. Organik kelemahannya gini, berbayar juga ada risikonya sendiri. Oke. Nah, jadi ini sekilas saya tunjukkan iklan di Google ya. Itu gimana ya? Ketika ada orang di pencarian di sini adalah rumah dijual di Malang, maka ada muncul kayak gini. Namanya iklan Google. Nah, pertanyaannya, Anda sudah bisa nggak membuat kayak gini dan iklan Anda sudah tampil di sini nggak? Gitu. Jadi enaknya Google ini nanti gini, secara persaingan nggak sebanyak kalau Anda iklan di marketplace. Jadi secara kompetitornya nggak sebanyak mereka. Kalau di sana, waduh, istilahnya sudah red ocean, sudah bunuh-bunuhan misalnya. Jadi istilahnya nggak bisa diprediksi, gitu, nggak bisa mengharapkan. Kalau mungkin berapa tahun yang lalu bisa di marketplace, untuk saat ini agak berat. Tapi kalau Anda iklan di Google, itu bisa nanti dioptimasi namanya. Dioptimalkan bisa supaya mendapat yang performa yang lebih baik. Oke. Nah, nanti setelah ini saya bukakan dashboard, tapi ini saya sedikit bukti tentang 1 tahun terakhir saya ya. Jadi 1 tahun terakhir saya itu saya menggunakan iklan berapa, budget berapa, terus kemudian hasil berapa. Saya coba sedikit share ke teman-teman supaya bisa memotivasi. Oke ya. Ya. Budget iklan dan profit dalam 1 tahun terakhir Mei 2020 sampai Juni 2021 ya. Jadi waktu awal COVID masuk, jujur waktu itu saya berhenti. Tapi alhamdulillah mulai Juni kan era new normal ya. Ya saya bismillah, saya berani lagi gitu. Dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan. Saya mengeluarkan uang segini ya. Ini beberapa hasil yang saya dapat dengan tim saya 3 orang. Semuanya pakai iklan semua. Oke ya. Nah, ini untuk tadi kan namanya paid traffic ya. Jadi iklan berbayar ya, kita ngomongin duit gitu ya. Nah, jadi akun 1 saya keluar 89 juta 100. Gede banget. Ya, kelihatan gede sih. Tapi kalau profitnya lebih gede kan nggak masalah. Daripada nggak ngeluarin, nggak dapat apa-apa. Atau ngeluarin dikit, dapatnya juga dikit. Akun kedua saya habis 7.540. Ini dalam 1 tahun terakhir ya. Karena aku lebih fokus ke akun 1 memang. Akun ketiga saya habis 5.260 dan akun keempat FB habis 5.500. Kalau di total saya habis 107.400 dari bulan Mei sampai Juni 2021. 1 tahun terakhir lah Pak Bu. Nah, ini kalau di awal dibayangin, banyak ya modalnya. Enggak Bapak Ibu. Jadi saya juga ngeluarnya bertahap. Jadi ngeluarin dikit, saya dapat fee, saya putar lagi gitu. Alhamdulillah bisa numpuk segini gitu ya. Nah, kenapa saya nggak emang mengeluarkan biaya iklan segini besarnya? Karena memang yang didapat juga lebih besar. Ya dengan cara ini saya bisa mendapat sesuatu yang lebih besar. Oke. Berapa yang saya dapat? Ya, salah satunya yang saya dapat adalah trip Bali senilai 6 juta. Kemudian, jadi total saya keluar 107, dapat 420.
Jadi bisa dikatakan 4 kali lipat sebelum bonus dulu ya. Jadi dapat 4 kali lipat. Ya, saya juga dapat tadi. Jadi kalau dilupakan pecek kan sekitar 31 kan. Terus juga ada juga yang belum cair saat ini sekitar 40-an. Jadi yang saya dapat segini, dapat tambahan ini juga, tambahan ini, dan juga yang belum cair sekitar segini. Ya hampir 500 lah tahun terakhir. Jadi keluar 100, dapat 500 kan lumayan gitu ya. Gitu. Oke. Next, ini sedikit saya pengajuan komisi, terutama ini paling besar ya, dalam setahun terakhir kemarin ngajukan di angka segini, 14 Desember 2020. Saya sama teman saya waktu itu, tapi saya waktu pengajuan kurang lebih 90%, yang 10% teman saya. Oke, segini. Dan ini finalnya adalah segini. Pernah itu tanggal 14 Desember saya ngajukan segini. Dan lumayan segini. Karena waktu itu bulan sebelumnya, November, kami, saya tim saya itu closing kurang lebih 16 unit. 1 bulan. Jadi, alhamdulillah cairnya kalau tak hitung itu mungkin hampir 150 waktu itu. Hampir 150. 1 bulan itu. Itu alhamdulillah closing tertinggi itu ya. Di bulan November. Dan most of source, jadi sebagian besar sumber trafficnya adalah dari Google Ads. Alhamdulillah. Lagi puncak-puncaknya waktu itu, alhamdulillah. Jadi saya the best individu juga, the best team juga, dan waktu itu hanya 2 orang. Hanya kekuatan 2 orang aja. Oke. Nah. Ya. Sekarang mindset beriklan tuh bagaimana? Mungkin ada sebagian Anda yang masih khawatir. Waduh, harus ngeluarin uang besar ya. Ribet ya. Harus melajari ini itu. Ya, sebentar ya. Anak saya. Oke. Jadi ada anggapan, waduh ribet ya. Harus ngeluarin duit ya. Dan perlu Anda ketahui Pak, orang yang mau belajar di Google itu nggak sembarang orang. Mereka yang anti keributan, yang nggak mau mikir-mikir, mereka nggak mau di sini. Tapi di sini adalah peluang sebetulnya. Peluang bagi Anda yang mungkin saat ini closing-nya masih belum terpola secara rapi, bisa menggunakan platform ini gitu ya. Oke. Nah, nanti setelah ini saya akan sedikit putar ya video tentang bagaimana mindset beriklan itu bagaimana dari salah satu mentor saya. Nanti monggo disimak baik-baik supaya nanti dapat insight dari apa yang disampaikan. Oke ya. Mengapa berikan lebih menggiurkan dibanding investasi saham, deposito, bahkan properti. Jadi kalau Anda tahu adalah iklan adalah kalau dibilang ini adalah investasi, maka itu paling menggiurkan. Kita bandingkan dengan saham bagaimana, deposito bagaimana, bahkan properti itu lebih tetap menggiurkan yang iklan. Karena contoh dari saya beriklan, return-nya yang saya dapat adalah bukan 10%, 20%, tapi 5 kali lipat. Jadi sudah tak tunjukkan kejadian semua, saya keluar uang 100, dapatnya hampir 500. Kalau investasi yang lain nggak bisa. Deposito berapa per tahun? Mungkin cuma 4% ya, 5%. Properti, kenaikan tiap tahun nggak bisa, nggak lebih dari 10% menurut saya. Tapi kalau di iklan, itu return-nya, ROI-nya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Makanya di sini adalah mengapa berikan lebih menggiurkan dibanding
investasi saham, deposito, bahkan properti. Oke ya. Oke, sebentar. Saya stop dulu, saya putar videonya untuk yang ini ya, sebentar. Oke, mohon disimak. Ya, ini video kurang lebih 8 menit ya, kita semuanya aja, nggak apa-apa. Halo Netrainer, di video kali ini Anda akan menjelaskan tentang mengapa beriklan lebih menggiurkan dibandingkan dengan investasi lainnya. Di dalam investasi ada yang disebut dengan annual returns, yaitu tingkat pengembalian tahunan dari Om Arif, maaf kepencet, di unmute dulu. dihitung Om Arif, berdasarkan persentase. Menurut info dari Bursa Efek Indonesia, annual returns dari indeks harga saham gabungan adalah sekitar 20% sampai 22% dalam setahun. Artinya, jika kita berinvestasi dengan 1 juta, maka yang diharapkan dalam setahun uang kita menjadi 1,2 juta. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah top billionaires di dunia ya. Mereka adalah para top investor yang memang sudah berkecimpung selama puluhan tahun. Yang pertama adalah Warren Buffett. Ini menginfokan bahwa annual returns beliau itu sekitar 20%. Sedangkan Carl Icahn itu sekitar 31%. Lalu George Soros 20%, kurang lebih sama dan Warren. Dan Peter Lynch adalah 29% annual returns-nya. Jadi kurang lebih mereka juga mendapatkan annual returns yang mirip ya seperti yang diinfokan dengan Bursa Efek Indonesia, kecuali Carl Icahn dan Peter Lynch. Namun perlu diingat, mereka ini adalah orang-orang terkenal yang sudah malang melintang puluhan tahun di dunia saham dan bisa dibilang para jenius di dunia saham. Jadi mereka tentu sudah tahu betul seluk-beluknya. Sedangkan kita bukan orang jenius seperti mereka, tidak punya pengalaman seperti mereka. Jadi boro-boro bisa menyamai mereka. Bisa jadi malah boncos alias rugi. Jadi kita harus mencari opsi-opsi lain yang lebih sederhana. Setuju ya? Nah, opsi yang pertama, mungkin Anda bisa berikan dengan pinjaman. Contoh mungkin 10% per tahun gitu. Nah, jika Anda pinjamkan 10 juta, artinya dapat 1 juta per tahun. Jika dibagi 12 bulan, artinya 80 ribuan per bulan untuk jenis investasi ini. Cukup menggiurkan ya, tapi perlu diingat bahwa ini investasi yang sangat berisiko. Jadi opsi ini saya eliminasi saja karena menurut saya risikonya sangat tinggi dan returnnya tidak seberapa. Opsi berikutnya adalah deposito. Deposito itu setahun saat ini sekitar 5-6% ya. Artinya setiap 10 juta yang Anda investasikan dalam setahun mendapatkan sekitar 500.000 sampai 600.000. Ya, jadi jika dibagi tiap bulan maka berkisar sekitar 50 ribuan dari bunga deposito tadi. Nah, bagaimana dengan investasi ini? Kalau menurut saya kurang ya, karena hanya dengan 5-6% itu rasanya kecil sekali. Mungkin saya akan memikirkan opsi lain. Contohnya properti. Bagaimana dengan ini? Ini adalah bentuk investasi yang sempat menjadi primadona karena risikonya rendah dan returnnya cukup tinggi. Namun saat ini kita semua tahu bahwa kenaikan properti itu sedang secara umum berkisar antara 5% sampai 6% per tahun. Namun di saat puncaknya saat itu, properti ini bisa mengalami kenaikan 10% sampai 15% per tahun. Itu saat-saat puncaknya ya, beberapa tahun lalu. Artinya 10 juta rupiah yang Anda investasikan menghasilkan 1 juta hingga 1,5 juta rupiah per tahun. Kurang lebih sekitar 100 ribuan per bulan. Cukup besar ya. Jadi ada alasannya kenapa investasi ini menjadi primadona. Nah, gimana menurut Anda? Apakah investasi ini oke?
Kalau saya sih tidak. Kenapa? Karena saya sudah lihat hasil investasi yang jauh lebih baik dari itu. Contohnya ini. Di campaign ini saya menghabiskan biaya iklan sekitar 79 juta dan menghasilkan 754 juta di bulan yang sama. Jadi hasil investasinya hampir 10 kali lipat dari apa yang saya keluarkan. Lalu ada ini juga dalam 3 bulan menghabiskan sekitar 316 juta dan menghasilkan 1,4 miliar. Anda lihat sendiri kan, inilah mengapa saya mengatakan beriklan adalah sebuah investasi yang menggiurkan. Namun herannya, terlepas dari return yang bagus seperti itu, masih banyak juga bisnis yang tidak berani mengeluarkan uang untuk beriklan secara online. Malah kebanyakan hanya beriklan untuk sekedar eksis saja. Dan biasanya mereka tidak beriklan karena mereka berpikir bahwa beriklan secara online itu adalah biaya atau pengeluaran. Kalau ada yang berpikir seperti ini, itu pertanda bahwa mereka masih belum mengerti tentang digital marketing. Tapi perlu Anda ingat, ini bukan jenis investasi pasif seperti pada umumnya. Investasi pasif seperti Anda masukkan uang, lalu tinggal duduk diam, menunggu, dan berharap satu nanti Anda jadi kaya. Bukan investasi seperti itu ya. Karena beriklan ini bisa memberikan Anda return yang hampir seketika. Anda beriklan hari itu, bisa jadi hari itu juga Anda sudah profit. Atau bisa juga beberapa hari kemudian. Bisa Anda lihat ya, jauh lebih cepat dibanding investasi yang pernah Anda kenal sebelumnya. Intinya, Anda menggunakan uang Anda untuk melipat gandakan uang Anda lagi. Dengan cara menarik konsumen terus-menerus menggunakan iklan. Nah, pertanyaannya, berapa banyak uang yang mau Anda investasikan ke bisnis Anda? Mungkin Anda pernah mendengar dari trainer bisnis atau dari teori-teori yang diajarkan di universitas tentang budget marketing diambil dari sekian persen omset. Pernah nggak dengar seperti itu? Contoh, Anda disarankan menghabiskan 10-15% dari omset untuk marketing dan ya hal-hal yang seperti itulah kurang lebih ya. Nah, saya mau infokan kepada Anda bahwa jika marketing Anda berhasil, Anda sebetulnya tidak butuh anggaran. Karena jika Anda masukkan uang 10 juta, kemudian Anda mendapatkan profit 30 juta atau bahkan 100 juta, mengapa tidak Anda investasikan sebanyak-banyaknya selama cash flow Anda mendukung? Tidak masuk akal bukan kalau Anda membalasi hanya sekian persen dari omset? Malah bisa saja Anda meminjam uang dari investor atau bahkan lembaga moneter seperti bank contohnya, untuk diinvest ke dalam marketing dan melipat gandakan hasilnya. Karena pada dasarnya Anda seperti sudah memiliki mesin pencetak uang sendiri. Benar nggak? Nah, saya lebih suka dengan seperti ini. Menurut saya ini seperti vending machine di mana Anda memasukkan 10.000 untuk mendapatkan 50.000 bahkan 100.000. Jadi intinya Anda mendapatkan uangnya kembali dengan lebih banyak. Iya kan? Lalu kenapa Anda harus batasi berapa banyak yang bisa Anda masukkan ke vending machine tersebut? Setuju bukan? Nah, materi ini untuk membuka pikiran Anda. Dan di video-video berikutnya, Anda akan belajar bagaimana membuat sistem seperti ini. Anda siap? Oke. Sekian dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke ya. Tadi sudah mendengar pemaparan salah satu mentor saya, terutama di bidang Google Ads. Jadi di sini adalah jadi kita kalau beriklan, terutama di tadi kan itu kan dashboard yang digunakan adalah Google Ads ya. Jadi kayak punya vending machine, jadi mesin pencetak uang. Ya Anda mengeluarkan 10.000 untuk mendapat 100.000. Anda mengeluarkan 1 juta untuk mendapat 5 juta atau 10 juta kayak gitu. Nah, sebetulnya dalam beriklan itu tanda kutip nggak ada biaya. Contoh yang saya dapat misalkan tadi anggapnya 450 ya, dikurangi biaya iklan anggapnya 100. Jadi saya dalam 1 tahun saya dapat murni
pure bersih itu dapat 350. Kan sudah lumayan gitu. Nah, dibanding dengan investasi lain, kalau anggap ini adalah iklan itu adalah investasi, maka ini adalah paling menguntungkan. Dan hasilnya juga seketika langsung. Maka monggo yang belum berikan diupayakan. Cuma nggak bisa asal beriklan. Karena kalau langsung beriklan tanpa ada ilmu khusus, saya jamin malah boncos. Alhamdulillah saya sudah buktikan, terutama mungkin setahun ini, menggunakan pola, terutama saya pakai Google, pakai Facebook, pakai, dan hasilnya ya seperti yang Anda lihat tadi, lebih banyak profitnya daripada boncosnya. Oke. Nah, saya akan sedikit share tentang, karena mungkin lebih ke Google ya, mungkin 5-10 menit lagi sebelum nanti saya buka pertanyaan ya. Atau mau pertanyaan dulu atau gimana? Nggak apa-apa, mungkin bisa buka dashboard iklannya dulu Om, jadi biar teman-teman juga, oh seperti ini toh Google Ads itu. Nah, nanti baru setelah itu kita buka sesi tanya jawabnya. Oh ya, sebentar ya, ini saya tak buka dulu. Biar enak loading. Oke, jadi gini, Bapak Ibu, nanti mungkin sebagian dari Anda atau jenengan masih asing ya tentang Google Ads. Walaupun ini sebetulnya kalau istilah Google sih sudah nggak asing sih. Tapi untuk yang sudah praktek beriklan, saya yakin masih sangat dikit. Saya pede aja itu, karena memang rata-rata mereka kadang-kadang belum apa-apa sudah takut duluan, habis banyak lah, gini-gini. Tapi ya gitu, nanti sebetulnya nggak cuma hanya masalah budget, yang di sini adalah yang terpenting adalah masalah juga kompetensi ya, keahlian Anda dalam memanage iklan ya, supaya profit. Karena nggak bisa ketika asal ada iklan kemudian profit, nggak bisa. Oke ya, jadi gini. Yang saya tunjukkan tadi itu adalah, jadi sekilas gini ya, dashboard Google Ads itu kayak gini. Jadi saya akan tunjukkan juga, berarti apa yang saya tulis di PowerPoint tadi tidak semu, tapi saya buktikan. Jadi saya tadi kan habis akun pertama ya, itu habis 89 juta. Ntar saya tunjukkan dulu biar enak. Kebetulan selama PPKM iklan saya stop dulu karena ya tahu sendiri kan, nggak, biasanya saya kalau Sabtu Minggu kan banyak ya, user survei ini kan nggak ada gitu loh. Jadi kayak eman. Agak loadingnya agak lambat ini. Sebentar ya. Oke. Oke, saya rubah ini ke semua. Ya, jadi sesuai yang tak tulis di PowerPoint, saya habis 89 juta. Jadi kayak gini ya, betul ya. 89 juta 119.727. Jadi saya jujur karena tahu iklan itu sangat menghasilkan, jadi kalau nggak iklan rasanya nggak enak gitu. Nah, saya. Oke, jadi gini, karena saya sudah tahu manisnya beriklan, maka
jujur kalau nggak iklan rasanya nggak enak. Selagi kondisi juga memungkinkan. Tapi untuk saat ini Bang, mulai Juli ini agak sedikit stop ya. Jadi saya alhamdulillah kemarin akun 1 ya, ini 1 juga habis 89 juta. Di sini ada metrik-metrik ya. Yang ini menganalisa tentang iklan, performa iklan Anda bagaimana. Ini per menit ada nih, datanya ada. Enaknya gini kalau digital marketing. Ini nggak akan bisa kalau Anda hanya lakukan cuma hanya di OLX, rumah.com nggak bisa. Karena sebetulnya kalau ada iklan di situ, Anda numpang ke platform lain. Nah, dengan uang 89 juta ini, saya mendapat tayangan 4.500.000 kali dengan pengunjung atau visitor ke website saya ke bisnis saya, mereka yang berkunjung ke bisnis saya kurang lebih 100 ribuan. Banyak atau dikit kira-kira misalkan berkunjung ke produk Anda kurang lebih 100 ribu. Cukup banyak gitu loh. Nah, kira-kira kalau ada pengunjung 100 ribu, kemungkinan closing besar nggak? Ya besar. Makanya di sini adalah closing cuma hanya hitungan angka, betul. Nah, saya tanya ke jenengan semua, kira-kira 1 bulan Anda bisa prediksi pengunjungnya berapa? Ini ini pengunjung online dulu ya, sebelum pengunjung survei lokasi. Kalau Anda bisa mempresentasikan dengan tertata rapi, maka Anda bisa memprediksi closing Anda bulan depan berapa. Contoh ya, bulan Juli. Yang chat WA ada 100 orang. Kemungkinan closing besar sekali. Tapi berbeda kalau yang chat WA Anda sebulan hanya 10 orang, 20 orang. Maka saya yakin untuk closing saat terpola untuk menghasilkan puluhan juta itu juga masih jauh. Nah, dari sini ini ada apa ya istilahnya analisa-analisa. Nanti kalau dalam Google Ads ada kayak gini banyaknya ya, ada kolom-kolom. Ini jujur sangat mendukung ya. Jadi kalau Anda tahu ini, nanti nggak cuma properti, apapun produk bisa Anda jual lewat Google. Karena Google intinya ada 3 ya. Jadi pertama adalah penelusuran. Ya. Penelusuran itu gimana ya? Anda ngetik di google.com, itu namanya penelusuran. Yang muncul adalah tag. Contoh gini. Ketika ada orang menelusuri dengan kata kunci ini, maka ini kebetulan ya ini yang iklan kayak gini. Jadi saingan Anda ini adalah marketplace dan juga web besar. Ya, jadi gitu ya. Oke. Jadi Lamudi, rumah.com. Jadi yang bisa tampil di page 1 adalah web besar dan juga yang berbayar. Kalau organik nggak bisa. Ya ini. Kalau Anda tertarik ya diklik. Contoh ya, saya tertarik ini. Klik. Ketika diklik, ya kayak gini ya. Saya tunjukkan. Misalkan ya. Ini. Terus di scroll. Kalau tertarik ya tinggal di sini kan. Klik. Nanti semua data itu terekam di sini. Di sini semua terekam. Ya. Apapun yang Anda lakukan, custom lakukan di website ini akan terekam oleh Google dalam namanya adalah konversi. Jadi rekaman ini akan mempengaruhi terhadap iklan selanjutnya. Oke. Nah, ini datanya ada di sini. Nah, ini ada semua ini. Apa aja yang bisa kita ada semua. Ah, ini. Berapa pengunjungnya semua ada data semua.
apa yang dilakukan oleh customer ketika sudah buka website ini, maka semuanya akan terlihat. Dan mereka nggak akan bisa lari ketika Anda pasang namanya remarketing. Gitu ya. Jadi pertama ada penelusuran, terus kedua display. Display itu apa? Yang tampil di website itu. Terus yang ketiga adalah video. Pada intinya ada 3 ini ya, Google itu ya. Cuma nanti yang saya sarankan tetap nanti biasanya belajar dari penelusuran. Display sama video. Banyak tentang di Google itu ya. Oke ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, monggo. Untuk website ya, saya bukakan punya saya sedikit aja. Nah, ini website andalan saya kemarin setahun ini, alhamdulillah Pak, lumayan bagus ya. Jadi saya buat gini copywriting-nya, sedang dari rumah, udah mereka membaca penawaran dari saya, dan nanti kalau tertarik tinggal klik di sini. Selama mereka scroll ini saya rekam data mereka. Kalau tertarik tinggal diklik sini. Nah, cocok ya enak, kadang-kadang cocok tuh ya chat pagi, sore, survei, kemudian langsung closing. deal. Iya, saya ada nanti mungkin setelah ini saya tunjukkan chatnya bagaimana, kapan chat, hanya dalam waktu 1 hari, alhamdulillah closing. Nanti mungkin di akhir saya coba tunjukkan chatnya. Oke, jadi intinya kayak gitu ya, mungkin iklan Google kayak gini, cara membuatnya gampang, nanti tinggal di sini. Cuma kalau buat sih gampang, cuma untuk membuatnya step by step itu kan perlu bimbingan. Jadi nggak asal, karena kalau Anda asal nanti malah jadi boncos. Sebenarnya gini Bapak Ibu, jadi saya cuma menunjukkan ke jenengan semua bahwa ini loh ada platform sebenarnya bukan baru sih, platform lama ini, sudah platform lama. Mungkin yang Anda saat ini belum menggunakan, nggak ada salahnya dicoba. Karena saya sendiri pun sudah membuktikan, alhamdulillah dengan wasilah ini, saya punya pola khusus dalam closing properti. Walaupun nilainya ratusan juta, miliaran, alhamdulillah hampir tiap bulan saya nggak pernah absen, saya dan tim saya. Jadi saya bisa membuat planning secara kontinu untuk closing, alhamdulillah saya bisa. Oke, gitu Om Nunu. Monggo kalau misalkan ada pertanyaan, kita lebih banyak diskusi ya, mungkin biar lebih enak gitu ya. Oke, siap, kita buka sesi pertanyaan ya Om. Ini ada beberapa yang sudah bertanya di chat. Kita bacakan mulai dari yang pertama dulu, ini dari Nda. Maaf Pak, syarat Google Ads kan harus ada website. Misalkan kantor saya ada websitenya, tapi kontak person saya gak ada di website. Bagaimana ya Pak solusinya? Silakan Om. Oke, ini menggunakan website kantor ya. Nah, ya. Kalau saran saya ya, oke lah mungkin kalau jenengan bisa di bawah agensi boleh pakai website kantor. Tapi kalau ada baiknya, ini kan aset Anda, usahakan nanti website-nya itu adalah punya sendiri. Namanya marketing itu kan ya harus, ya tadi kata Kak Nun tadi, harus punya aset digital ya, berupa website. Betul. Mungkin sebagian Anda masih bingung ya cara membuat website. Padahal sebenarnya website itu gampang banget. Kalau mau ya itu bisnis site ya, bisnis site itu kan cepet itu kan, gratis. Tapi kalau misalkan agak, ya saran saya sih yang berbayar gitu ya. Bisa ada WordPress, bisa, Berdo bisa. Gitu. Kalau saran saya, setiap marketing harus punya, mulai sekarang harus membangun website milik sendiri.
Oke, berarti jawabannya harus diutamakan bikin website sendiri ya daripada ngikut Iya, dengan kantor juga. iya, Kecuali karena kalau nanti memang nggak bisa kantor tracking nanti. menyediakan landing page ya yang khusus untuk marketingnya misalnya seperti itu. Oke, berikutnya dari Supardio. Contoh iklan Google Ads seperti apa? Nah, ini mungkin tadi sudah sempat ditampilkan, monggo Om bisa ditampilkan lagi contoh Oke, saya iklan di tampilkan ya. Google Ads itu seperti apa? Ini namanya iklan Google Ads ya kayak gini. Ya, saya ambil contoh ini kan semuanya ya. Yang Kan ada di Google-nya aja kali Om, lebih enak. Oh ya, Buka Google aja. jadi ini kan saya sudah banyak case ya. Saya buka yang incognito aja biar lebih pure ya. Misalkan gini, iklan Google itu gimana? Ada orang lagi cari rumah kan bingung kan, mana sih gitu loh. Akhirnya dia ngetik gitu loh ya. Contoh harga rumah di Malang. Nah, ketika ngetik ini, maka akan keluar iklan. Kebetulan ini yang keluar adalah rumah.com, marketplace besar. Kalau Anda pasang Google Ads, maka Anda bisa bersaing langsung dengan rumah.com. Karena kalau dibuka rombongan.com, ini kan isinya banyak kan ini. Nah, segini banyaknya. Jadi nggak bisa, ini nggak bisa dikontrol. Jadi manut. Belum Tapi tentu kalau listing di kita ya. Iya, di Google kan cuma satu ya. Atau saya ganti misalkan jual rumah murah di Malang. Ketika ada orang ngetik kayak gini, ini mungkin banyak advertiser agak stop ini, mungkin efek pandemi. Ya, rumah ini namanya iklan Google Ads. Yang pencarian rumah di Malang kan sangat banyak kan contohnya. Ya, contoh ini ya. Ini. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, kok nggak di atas sendiri? Ini tergantung tergantung histori ya. Saya kan sudah sering buka, makanya kan nggak ditampilkan di atas. Kalau Anda baru buka, aku yakin ini atas ini. Gangspark, Brighton, sama Properti Ideal. Saya biasanya nongol juga Om, cuma akhir ini saya stop. Ya, gitu. Karena lagi PPKM ya. Nah, iya. Nyiapin untuk setelah PPKM selesai aja ya. Iya. Karena kalau saya gini, saya pengen tuh iklan tuh responnya langsung gitu loh, nggak nunggu sebulan lagi. Waduh, kalau sebulan lagi ya megap saya Om. Jadi kalau bisa ya sekarang ya survei besok atau lusa atau minggu depan gitu loh. Kalau nggak itu nggak segera. Nah, ketika kayak gini, ini namanya iklan Google Ads. Nah, untuk cara membuatnya itu ya dari sini tadi. Ya dari sini cara membuatnya. Dari dashboard iklannya ya. Hanya mesinnya ada di sini. Controlling itu ada di sini. Dan di sini nanti akan ada data semuanya, Om. Contoh ya. Ini alhamdulillah iklan winning saya. Ini ya. Ini saya matikan. Gak apa-apa. Ini alhamdulillah iklan winning saya sejak sambat Juni 2020 sampai sekarang enggak, kalau walaupun saya ubah dikit-dikit gitu ya. Ya. Dan di sini ada grafiknya semua. Bulan November keluar berapa? Ada semua. Nah ini. Bulan November adalah pencapaian terbaik saya karena waktu itu saya keluar hanya 11 juta. Itu bisa closing 12 unit. Saya hitung fee-nya hampir 100 juta. Jadi baliknya 10 kali lipat dari yang saya keluarkan. Mantap. Oke, ke pertanyaan berikutnya ada dari Mas Amroni di Bekasi. Saya sudah punya web, tapi webnya berupa blog. Apakah bisa dipakai? Caranya bagaimana? Soalnya sudah lama tidak diupdate. Ya. Kalau menurut saya,
Wong ini silakan sudah berani berbayar loh. Masa sih websitenya nggak berbayar? Jadi menurut saya sih eman gitu ya. Jadi kalau yang masih blog, monggo sekarang bisa bermigrasi ke yang berbayar. Karena secara tampilan nggak semenarik yang tadi. Gitu. Betul. Lebih bisa bereksperimen ketika kita pakai domain-domain yang berbayar ya. Iya, dan kita nanti bisa masang-masang kode-kode kan sebetulnya kan itu aset kita itu. Sebenarnya Oh, ini 300.000 websitenya yang berbayar Om, sudah. Cuma berbayar. modelnya blog ya. Blog. Oke. Tetap bisa dirubah sih, nanti mungkin bisa tinggal bikin landing page untuk produknya. Landing page. Misalnya kita punya berapa produk properti nih, punya berapa listing, tinggal dibikin listingnya per apa namanya landing page tadi. Landing page-nya dibikin satu persatu seperti itu. Nah, nanti tergantung mana yang mau kita iklankan. Seperti itu. Oke, berikutnya ini ada dari Hasan Prayogi. Kalau iklan di OLX bagaimana Pak? Saya pakai OLX yang berbayar. Nah, silakan Om. Ya. Kalau iklan OLX bagaimana Pak? Saya pakai OLX berbayar. Ya nggak masalah sih Pak Hasan Prayogi. Jadi lagi-lagi itu pilihan. Jadi gini, sudah tak bilang tadi bahwa kalau Anda iklan di OLX berarti kan Anda bagian dari OLX. Jadi gini, anggapnya OLX itu mall ya, mall. Anda pinjam stand atau sewa ruko di dalam mall. Contoh, ada PPKM. Bisa jualan nggak? Mallnya tutup nih. Mallnya tutup ya. Jadi nggak bisa kuasa. Hanya buka sampai jam 7 malam. Ya nggak bisa. Baru boleh buka jam 10. Jadi kita betul-betul ngikut aturan dari OLX. Tapi kalau Anda buka sewa ruko sendiri, maka saya yakin Anda tetap bisa jualan. Karena kan itu namanya ruko, bukan mall gitu loh. Dan untuk jam kan tergantung mau buka jam berapa, tutup jam berapa, termasuk promonya bagaimana. Itu bisa. Kalau di mall kan sangat tergantung dengan OLX. Jadi nggak masalah Pak Hasan. Cuma nggak bisa dioptimasi. Anda nggak tahu pengunjungnya berapa. Sebulan berapa sih pengunjungnya? Terus orang yang telah berkunjung, itu ya apa caranya biar dia dapat iklan lagi? Kan nggak bisa di situ. Kalau di Google, bisa. Nah, tak tunjukkan tadi kan, saya keluar segini, yang chat segini, sangat detail, itu bisa. Terus behavior customer ngapain aja di web tuh ngapain aja. Ada juga yang tipenya orang melihat saya itu keluar. Tapi ada juga tipe orang yang melihat membaca sampai akhir klik WA. Itu semua bisa dibaca kalau pakai Google Ads. Kalau di OLX nggak bisa. Gitu Kak Nunu. Dan yang pasti terutama ya mungkin kecil sih peluangnya, tapi ketika misalnya nih OLX bangkrut, kemudian webnya sudah nggak aktif lagi, otomatis kita nggak akan dapat database yang sudah selama ini mengunjungi akun kita di OLX seperti itu. Jadi kalau lebih enak sih memang kita gunakan website kita sendiri daripada kita istilahnya masih numpang kalau di marketplace itu. Ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi dari Alkan Property and Farm. Kalau mau pembayaran ke Google Ads, pakai media apa? Karena saya tidak punya kartu kredit. Nah, silakan Om. Oke, untuk pembayaran sekarang sangat mudah ya. Di Alkan Property. Jadi pembayaran yang terakhir itu pakai GoPay Om. Ya, betul. Sudah bisa pakai GoPay. E-wallet. Pakai GoPay kan mudah gitu ya. E-wallet. Atau mungkin pakai Genius juga bisa. Tapi
Yang paling mudah kan GoPay, gampang kan itu. Ya, betul. Instan. Tinggal transfer aja ya. Iya. Dan langsung Dan real langsung time, tetap real time ya ya. untuk masuknya ya. Jadi masuknya hitungan detik Om, jadi nggak bukan menit. Siap, siap. Hitungan detik langsung bisa masuk. Gitu. Oke, kemudian berikutnya dari Pak Mario. Izin tanya Pak, untuk bikin website, domainnya apa yang bagus? Apa yang bagus ya? Monggo Kak Nunu ini kayaknya bisa lebih dijawab ini. Oke, kalau saran saya sih tetap pakai branding kita. Nah, karena kita kan sudah beriklan nih, iklan berbayar, otomatis branding kita harus tampil juga. Nah, biasanya misalnya namanya branding kita Mario Property misalnya, ya, itu yang harus kita tampilkan di domain kita seperti itu. Ya, Jadi betul. sekaligus untuk apa ya namanya, untuk biar customer kita lebih aware juga dengan produk kita. Jadi lebih bagus itu pakai branding untuk Branding nama ya. domain, betul. Oke, berikutnya dari Om Mauris Hidayatur Rahman. Bidik market yang pas gimana? Google Ads pengaruhkah web yang lambat? Oh, ini ada 2 pertanyaan ya. Pertama, cara membidik market yang pas, kemudian pengaruh untuk speed-nya ya, berarti ini kita ngomong speed website-nya. Silahkan Om. Oke, bidik market yang pas bagaimana? Kalau bagi pemula emang harus meraba-raba dulu. Jadi mana yang pas, enggak itu harus diuji coba. Om. Ya. Jadi nggak bisa langsung, Riset ini bagus dulu ya. coba di sini. Ini ya nggak bisa. Oh punya saya bagus, diteru plek. Oh nggak bisa. Nah, Anda harus berani untuk meriset dan di sana nanti akan keluar data. Contoh ya, saya mau nembak umur berapa, saya menembak lokasi main kemana, saya pakai kata kunci apa. Nah, itu ya memang harus dari advertising harus meriset sendiri. Nah, pemilihan terutama dalam pemilihan kata kunci ini harus betul-betul pas. Karena salah kata kunci nanti yang masuk juga salah. Jadi Google Ads itu paling pengaruh adalah kata kunci. Semakin Anda bisa membuat kata kunci yang spesifik dan sesuai dengan target market, maka yang datang adalah nggak sembarang orang. Jadi kayak itu. Nah, Google Ads pengaruh web lambat, sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Jangan sampai orang sudah tertarik, nggak jadi masuk ke web Gara-gara Anda. loadingnya lama ya. Loadingnya lama. Sangat pengaruh. Karena nanti web lambat itu mengaruhnya ke skor kualitas. Iya, betul. Ya, skor kualitas dan juga relevansinya. Jadi kalau bisa webnya ya jangan yang lambat. Harus yang fast loading ya, 3 detik buka semua. Siap. Gitu ya Om Mauris untuk jawabannya. Jadi kalau mau bidik target market yang pas ya kita harus riset dulu, kita harus coba jalankan iklannya dulu sih. Jadi biar kita tahu, karena data di tiap kota bahkan tiap apa namanya mungkin kata kunci juga berpengaruh nantinya. Oke, kemudian dari Pak Supardio lagi nih. Pak, kalau punya website pakai domain.com, hosting pakai yang gratis, apakah bisa powerful? Mohon petunjuk. Ini Kak Nunu bisa jawab ini. Ya itu tadi, selama loadingnya bisa cepat, insya Allah masih bisa sih. Tapi kalau hosting yang free itu seperti apa ya? Biasanya juga speed-nya agak ini sih, agak terbatas. Tapi kalau ini mending dicoba dulu aja. Kalau memang apa namanya speed-nya lumayan bagus ya bisa digunakan. Nanti baru kalau sudah traffic-nya mungkin mulai tinggi untuk websitenya bisa dialihkan ke hosting yang berbayar. Seperti itu. Oke. Nah gitu sih.
Barangkali ada pertanyaan lain? Yang langsung mungkin. Ya, barangkali mau langsung ngobrol. Ngobrol, monggo. Kendalanya apa mungkin selama ini, terus atau mereka yang sudah mencoba di Google, Ya, kira-kira yang barangkali kurang ada yang paham apa, sudah beriklan ya di Google Ads ya. atau Oke, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih dari Bu Suwarti di Depok. Mohon maaf Pak, kalau boleh tahu untuk bikin website biayanya kira-kira berapa? Biayanya sih relatif. Cuma relatif ya. mungkin range-nya antara 300 sampai 500 itu sudah bisa untuk beli domain hosting untuk 1 tahun. Jadi nanti Ya. beli hosting 1 tahun itu sudah dapat freedomain.com-nya, biasanya seperti itu. Nanti tinggal tergantung providernya aja. Nanti akan ada sih beberapa listing provider yang recommended nanti di next sesi kayaknya ya, di sesi kelasnya aja Ya. lebih bagus. Oke, ada lagi barangkali pertanyaan? Ya, sambil nunggu pertanyaan lagi, mungkin saya akan kasih info sekilas dulu. Insya Allah nanti bagi yang berminat untuk ikut pendalaman materinya dari Google Ads ini, saya dan Om Arif akan mengadakan kelas online-nya. Insya Allah di tanggal 16, 18, dan 20 Agustus. Jadi kalau ini kan tadi masih sekilas nih, kita tunjukkan dashboard-nya itu seperti apa, kemudian iklan Google Ads itu seperti apa. Nah, nanti bagi yang ingin mendalami lebih intens lagi, mau serius mencoba untuk beriklan dengan Google Ads, kita akan mengadakan kelasnya di tanggal 16, 18, dan 20 Agustus. Jadi masih ada waktu kurang lebih 2-3 minggu lagi nih sebelum kelasnya dimulai. Nah, nanti bagi yang berminat, silakan hubungi affiliate pengundangnya masing-masing atau yang ada di grup affiliate, silakan hubungi affiliate pengundangnya. Silakan, barangkali ada yang bertanya lagi. Atau ini, mungkin ada muridnya Om Arif ya di sini kayaknya ini. Ada Mbak Ines. Ya. Mbak Ines hadir nggak ya? Mbak Ines ini salah satu muridnya Om Arif juga. Halo Mbak Ines, mungkin mau berbagi pengalaman ketika belajar Google Ads sama Om Arif. Halo Mbak Ines. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Ya, silakan Mbak, mungkin mau berbagi pengalaman gimana sih belajar Google Ads. Ini on cam, harus on cam. Ya, akan lebih baik, Mbak. Kalau ready kan on cam, kalau nggak ready nggak apa-apa. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Ines, domisilinya Malang. Kebetulan untuk akhir tahun lalu, sekitar November atau Oktober itu mulai belajar bareng Mas Arif. Oh ya, sebelumnya pekerjaan saya sebagai digital marketing di sebuah perusahaan properti di Malang. Nah, setahun sebelumnya saya jadi digital marketing mulai dari 2020 awal. Namun ketemu Mas Arif baru akhir 2020. Kita ada berapa pertemuan ya Mas? Sekitar 14 apa? 15. Ya, 15 gitu ya. Lama ya? 2 bulan. Iya, lumayan. Dan itu memang pada saat itu kita private sih. Saya sama partner saya, jadi berdua, sama Mas Arif maksudnya. Maksudnya berarti bertiga. Maksudnya pas partner saya, kita berdua gitu, sama coach-nya Mas Arif gitu. Sebelumnya sih memang saya pernah belajar Google Ads itu melalui seminar yang ada di hotel gitu, 2 hari. Dan itu
secara garis besar sih sebenarnya sudah menjelaskan tentang Google Ads sendiri. Tapi setelah diajari lagi oleh Mas Arief itu kayak benar-benar lebih mendalam gitu loh. Jadi yang awalnya, oh jadi iklan tuh sebenarnya harus begini ya. Kata kunci yang awalnya kita ngasal nih, misalnya bikin iklan yang awalnya kata kuncinya banyak banget, misalnya sekitar 40-an. Dulu awal-awal tak pikir gitu. Kita harus memasukkan kata kunci sebanyak mungkin dalam suatu kampanye, dalam satu grup bahkan. Nah, tapi setelah diajarin oleh Mas Arief bahwa sebenarnya kata kunci itu hanya butuh beberapa saja seperti itu. Maksimal 5 itu udah banyak. Dan itu nanti Google itu kan machine learning ya. Jadi dia akan belajar dari apa yang kita kasihkan kayak gitu. Apalagi itu jenis-jenis kata kuncinya nanti bisa dipelajari lebih lanjut oleh ke Mas Arief. Nah, itu juga lebih spesifiknya misalnya ya, kalau misalnya kita jual rumah Malang, ya udah kita bikin kata kuncinya jual rumah Malang sama jual rumah di Malang. Contoh, itu 2 itu sudah cukup mewakili semuanya, karena kalau dari Google itu nanti akan ini sendiri mencari, oh ini yang relevan dengan websitenya kayak gitu. Apalagi kalau websitenya udah bagus ya, kayak gitu sih. Jadi menurut aku Mas Arief itu sangat membantu karena bisa langsung tanya juga. Jadi nggak usah istilahnya private coach gitu ya, Mas Arief ya. Ya, Mbak Ines. Terus karena aku juga kerjanya di perusahaan langsung, nggak kayak, maksudnya bukan marketing lapangan, jadi ya itu sangat membantu sekali dalam pekerjaan saya yang sekarang kayak gitu. Dan alhamdulillahnya sih, walaupun 2020-2021 ini adalah pandemi ya, maksudnya yang mana biasanya penjualan turun atau apa, ya alhamdulillah kita tetap ada penjualan kayak gitu untuk properti di Malang. Ya. Udah sih Mas, kayaknya terlalu panjang. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Omsetnya berapa Mbak kira-kira Mbak? Setelah belajar dari Om Arief ini, kalau dihitung-hitung berapa dapatnya? Kalau jujur sih Mas, saya nggak secara langsung secara langsung tahu, karena kan saya di balik layar. Saya itu sama saja ini back office gitu loh, semacam itu. Nanti untuk di lapangannya itu ada telemarketingnya, juga ada marketingnya langsung kayak gitu. Cuman terakhir bulan lalu itu kita penjualan, kalau nggak salah sih 8 unit kalau nggak salah, bulan lalu. Lumayan ya sebulan. Ya, ya walaupun kisaran penjualannya, maksudnya per unitnya itu 600, 700, 800, maksudnya kurang dari 1M, tapi kan ya lumayan. Ya. Kayak gitu. Jumlah unit yang terjualnya ya. Dan itu 8 unit itu kalau nggak salah sih segitu ya, saya agak lupa nih, mohon maaf. Dan itu khusus dari digital internal marketing, ya. Digital marketing maksudnya. Itu dari tim saya maksudnya. Gitu. Oke, Mbak Ines, jadi mau tanya. Iya. Kira-kira sekarang kemampuannya dalam periklanan lebih maju atau bagaimana dibandingkan dulu? Sebelum ketemu Mas Arief ya pastinya lebih maju, karena kan sekarang juga saya secara langsung nanti diajarin untuk langsung komunikasi dengan tim Google-nya sendiri. Jadi saya kadang kalau Mas Arief lagi sibuk gitu, saya
langsung hubungin ke tim Google-nya kayak gitu. Sebelumnya nggak Jadi pernah hubungi tim Google? Sebelumnya? ya nggak pernah. Nggak pernah. Kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu nanti kita bisa belajar sendiri, mempelajari iklan kita sendiri, karakter-karakter orang-orang yang masuk ke dalam iklan gitu. Akhirnya kalau sudah terbiasa ya enak. Ya seperti kata Mas Arief itu tadi. Kalau nggak iklan nggak enak. Mantap, mantap. Betul. Gitu ya Mas, terima kasih kayaknya sudah Siap, terlalu terima panjang. kasih Mbak Ines. Terima kasih Mbak Ines. Sudah berbagi pengalaman belajar Google Ya, Ads-nya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan barangkali ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung open mic atau tulis di kolom chat. Lebih enak sih langsung ngobrol sih ya. Jadi kita diskusinya lebih enak. Di sini rata-rata sudah ini ya pemain properti semua sepertinya ya. Kalau saya lihat. Silakan barangkali ada pertanyaan atau mau diskusi penjualan lagi seret misalnya di masa pandemi seperti ini, di masa PPKM misalnya. Ya. Emang semuanya ini lagi seret, tapi ya saat seret ini memang sebenarnya waktunya Kesempatan. kita upgrade ilmu gitu. Iya. Betul. Bagaimana nanti bulan depan Agustus kita bisa melejit lagi gitu. Jadi jangan sampai berdiam diri dan meratapi nasib gitu ya. Jadi harus tetap upgrade gitu. Oke, sambil nunggu pertanyaan, saya ingin bagi info sebentar. Ini saya share screen dulu ya. Insya Allah untuk kelas kita nanti di tanggal 16, 18, dan 20 Agustus. Jadi kita kelasnya nanti via Zoom juga. Kita kelas online ya karena masa pandemi juga seperti ini. Kita terpaksa mengadakan secara online. Tapi nanti insya Allah di kelas 3 hari itu Om Arif akan memberikan semua ilmu yang sudah dipelajari selama ini ya Om ya. Ya. Plus nanti juga setelah kelas berakhir itu masih ada sesi konsultasi lifetime juga. Kita ada grup khusus. Jadi nanti bisa tetap tanya jawab, bisa tetap diskusi di grup. Nah, ini sekilas tentang websitenya ya. Nanti silakan menghubungi affiliate pengundang Anda. Nah, ini ada satu lagi mungkin yang akan saya inikan. Ini Mas Fahmi Firdaus ya Om ya. Salah satu murid juga. Ini waktu kelas offline ya Om ya. Ya. Izin saya putar videonya. Suaranya Om. Suaranya? Ya, suaranya belum masuk ya? Belum. Oke, sebentar. Sebentar ini. Tetap nggak masuk ya? Enggak. Oh, nggak bisa masuk. Oke, mungkin nanti kita skip aja, sebenarnya ada di landing page kita juga. Jadi intinya kelas kita akan diadakan di tanggal 16, 18, dan 20 Agustus 2021. Kita akan kelas online via Zoom. Nanti ada grup membernya juga. Insya Allah nanti, ini untuk investasinya. Kita lagi ada harga pre-launching nih di angka 700 ribuan dari harga normal 1,9 jutaan. Nah, nanti untuk mendapatkan kode diskonnya, promo diskonnya silakan menghubungi affiliate pengundangnya teman-teman ya. Jadi nanti insya Allah kita akan ketemu, kita akan belajar lebih lengkap
tentang Google Ads ini khususnya di bidang properti ya, karena di sini mayoritas teman-teman di bidang properti semua. Jadi nanti kita akan upgrade ilmu bareng-bareng. Kita akan belajar iklan Google Ads. Oke, barangkali ada pertanyaan lagi, silakan. Atau mau diskusi langsung? Ya, Jadi silakan. bisa. Yang ingin diskusi Nah, langsung. kendalanya apa, terus yang dilakukan apa. Saya yakin semua pasti punya permasalahan gitu. Oh ya, saya belum pernah iklan. Nah, ya belajar dulu gitu lah. Belajar dulu. Atau mungkin ini Om, mungkin cerita dari Om Arif, kalau nggak salah pernah dapat budget iklan juga ya dari developer nih. Oh ya, jadi Nah, gini. mungkin bisa diceritakan Om. Ini mungkin kendala bagi mereka yang mau belajar ini. Oh, harus biaya banyak ya. Jadi kalau saya kan selama ini mungkin pakai gratisan atau mungkin 200.000 di OLX sudah cukup. Nah, jadi gini, jangan Anda bayangkan ini langsung tadi ya saya keluar segitu banyaknya itu langsung enggak. Puluhan juta. Awal-awal 2019 saya jujur, saya freelance ya. Saya nggak terikat dimanapun. Berbeda seperti Mbak Ines tadi kan memang sudah di-hire oleh perusahaan, jadi adalah tim digital marketingnya. Enak, jadi langsung nggak mikirin gitu loh. Jadi, nah awal saya itu 2019 Om. Waktu itu sama, saya nggak punya uang, tapi saya pede gitu loh. Pede, saya mampu, saya tawarkan ke developer, tak lobby. Pak, saya siap mempromokan produk Anda, saya jamin laku, asalkan jenengan support iklan. Pede Om, saya jadi mempersatukan dengan produk keyakinan, alhamdulillah cair. Cair pertama kalau salah 5 juta, cara kedua 5 juta, cara ketiga 3 juta, 13 juta Om. Free. Mantap, lumayan dapat dana talangan ya itu. Dana talangan gitu loh. Itu closing 2. Dari iklan itu closing 2 unit. Ya sebenarnya developer nggak rugi gitu, nggak rugi. Dan saya pun enak terbantu karena awal itu kan saya jujur masih newbie, masih tak belajar Om gitu loh. Sama seperti Anda semua, aduh 100.000 per hari aduh eman gitu loh. Tapi kalau Anda sudah merasakan closing-nya, jangan 100.000. 500.000 sehari langsung bledeng mau Anda. Betul. Jadi dari situ saya juga belajar, habis tak pelajari terus. Kebetulan kemauan saya itu tinggi waktu itu. Saya harus bisa gitu. Saya harus bisa. Asik ya, Google itu asik gitu loh. Kebetulan Google itu asik karena kita cuma di rumah, kita bisa betul-betul pantau semuanya dari laptop gitu, nggak perlu capek-capek pameran, sebar brosur, atau tiap hari posting di grup Facebook, nggak perlu. Pokoknya diem udah. Kalau ada chat masuk, ya dilayani. Oh ya, saya tunjukkan ya Om chat. Oh iya, silakan. Ya, sebentar. Nih, Jadi dari ada pertanyaan dulu. Udah ya tadi dijawab ya Om Maurice ya. Budget iklan ya. dapat berapa tadi? 3 jutaan ya? Berapa tadi? Ya, ini ada lagi dari Nda. Pak, izin tanya, kalau kita sudah coba beriklan tapi belum ada closingan, kalau di Google Ads ada jangka waktu untuk dapat closingan, apa setelah iklan langsung ada yang menghubungi, apa butuh jangka waktu? Oke. Jadi ya gini loh, sebenarnya ini cuma media ya. Media dan iklan. Misalkan jenengan pasang banner atau baliho, ada jaminan nggak closing? Nggak ada kan gitu. Sama dengan Google Ads nggak ada jaminan. Cuma di sini nanti akan
lebih terpola gitu loh ya. Karena kita nembak orang itu kan dari kata kunci kan. Diduga orang yang nulis jual rumah di Malang itu orang cari rumah loh ya. Kecuali misalkan jual kompresor, berarti orang cari kompresor. Tapi kalau ngetik jual rumah di Malang berarti diduga dia adalah orang cari rumah. Berikan tapi belum ada closing. Sekali lagi iklan nggak ada jaminan closing. Cuma memperbesar peluang closing aja ya. Jadi nggak ada jaminan. Google pun Anda nggak bisa protes kok belum closing. Ya bukan salah Google. Jangkanya berapa? Ini juga nggak bisa. Kadang kayak tadi saya cerita ya, sebulan 12 unit. Itu karena iklannya sudah mateng. Tapi awal-awal sama. Ya paling sebulan cuma dapat 1, 2, 3. Tapi kan istilahnya kan mesin itu kan makin lama makin pinter gitu loh ya. Jadi nggak cuma kalau jenengan disekolahkan lama-lama pinter. Ini juga sama. Mesin Google tuh lama-lama disekolahkan juga pinter. Bentar ya, izin minum dulu. Jadi jangan khawatir. Jadi kelamaan itu mesin itu akan bisa menilai bahwa ini website yang bagus. Maka setiap orang mencari properti ini akan selalu tampil. Jadi kayak gitu. Jadi untuk jangka itu nggak bisa. Kalau pengalaman saya kadang-kadang ya sebulan ya 1, 2, 3, 7, 9, 10. Ya, gitu. Tergantung rezeki juga itu amale masing-masing. Betul. Tapi ininya itu tadi memang kata kuncinya di sini adalah memperbesar peluang kita untuk bisa closing dibandingkan dengan cara-cara yang selama ini sudah pernah kita lakukan. Misalnya kita posting di grup-grup Facebook yang mana kebanyakan bukan pembeli sih, tapi lebih banyak sesama penjual. Atau mungkin ketika kita sebar brosur secara offline misalnya ke tempat-tempat keramaian misalnya di di mall atau seperti itu. Jadi kita mempunyai opsi yang berbeda untuk memperbesar peluang kita tadi untuk bisa closing. Di situ sih kata kuncinya. Mungkin gini pertanyaannya. Bagi yang baru-baru mau memulai nih, budgetku itu berapa sih yang harus disiapkan hariannya? Apakah misalnya harus budget besar, misalnya tadi aku harus punya uang 3 juta, 5 juta, 10 juta atau berapa? Untuk memulai. Seperti itu. Memulai ya. Jadi gini, bagi pemula, jangan mikirin budget dulu. Pemula ya. Budget berapa ya? Semampunya dulu. Kalau bagi pemula adalah ya apa cara Anda menguasai ilmu ini dulu. Ya, jadi jangan ngomongin duit dulu kalau pemula. Usahakan kuasai ilmunya. Dari situ nanti Anda bisa punya strategi menentukan ABC bisa. Termasuk strategi saya gunakan tadi adalah ya saya mempromokan ke developer, Pak, danai saya iklankan, alhamdulillah juga ada hasilnya. Jadi fokusnya lebih ke ilmu dulu, termasuk mungkin ikut kelas dari Kak Nunu ini, nanti akan saya bimbing. Jadi saya bukan hanya digital marketer, tapi adalah saya praktisi, jadi praktisi langsung di properti. Jadi insya Allah saya tahulah mana kira-kira iklan yang winning, terus kemudian kata kunci yang potensial. Saya alhamdulillah sudah mengalami gitu. Jadi kayak gitu. Siap. Kalau dari Google-nya sendiri berapa sih budget minimalnya? Kalau nggak salah $1 ya ininya. Ya $1. Berarti kalau dikonversikan ya anggap sekitar 14.000 ya kita sudah bisa ngiklan ya. Ya. Dibandingkan kita harus sebar brosur 14.000 ya mending kita ngiklan di Google aja ya. Betul. Oh, ada yang tanya dari Mas Maurice tadi ya? Ya, silakan. Boleh nanya, Mas?
Ya, silakan. Boleh, monggo Mas. Nggih. Ini suhu. Om Arif itu kalau akun baru itu pasti dapat voucher ya. Voucher Voucher apa Google. namanya? Ya, Ngiklan gratis gitu. betul. Jadi kita bisa ngiklan gitu. Terus yang kedua, bimbingan Mas An ini lifetime itu maksudnya seumur hidup atau ada 12 bulan, 3 bulan atau bisa tanya-tanya gitu. Lifetime itu gimana maksudnya Mas? Ya, itu aja. Makasih Mas. Oke, yang pertama ya, voucher itu didapat ketika sudah beriklan. Sejumlah voucher itu minim. Voucher yang didapat nanti kan 450.000. Itu nanti cairnya 30 hari lagi. Dengan syarat harus beriklan dulu, Mas. Jadi kalau belum beriklan langsung dapat voucher nggak bisa. Jadi Google sudah prediksi, ya moh lah kon modal itu. Nanti akan tak berikan, tapi asalkan Anda juga minimal Sudah beriklan, betul. Jadi tetap dapat ya. Dapat. Itu untuk akun baru ya, tapi akun Google baru ya? akun iklan baru ya, betul. Ya. Pasti dapat. Nanti tak ajari caranya dapat ya. Karena kalau Anda lihat iklan-iklan di Google kan memang dapat gitu loh. Tapi ada tombol untuk mengaktifkan. Kalau nggak diaktifkan ya nggak dapat. Kalau dua akun dan triknya ya. Kalau 2 akun, 3 akun Google Ads gitu ya, vouchernya ya 1, 2 gitu ya. Betul. Mamanya 400 bisa 800 ya. Nah, gitu ya. saya bikin akun 10 dapat 4.500.000 lah. Wah, gratis itu ya. Gratis, betul. Ya. Tapi syaratnya jenengan harus keluar 4,5 juta dulu. Oh, ya. Ya. Dibalikin 30 hari lagi. Kita bikin akun baru dapat dapat kupon 450.000. Ya. Ya, pertanyaan kedua Om. Yang bimbingan kedua, lifetime-nya. Lifetime. Jadi gini, lifetime tuh Masnya ya kita nanti ada member untuk peserta, kita ada member grup WA sih untuk saat ini kita pakai grup WA. Jadi nanti setelah kelas berakhir itu masih bisa bertanya seputar Google Ads sampai kapanpun. Sampai kapanpun ya. Cuma saya lebih pasif. Jadi betul. Kita nunggu pertanyaan sih nanti. Nunggu pertanyaan. Jadi kalau intinya supaya pasti, kita praktek juga. Supaya teman-teman bisa praktek. Kalau praktek pasti banyak pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan pasti nggak praktek. Monggo. Iya. Terima kasih. Oke ya. Ini saya share ya tentang pengalaman saya sedikit kemarin sebelum PPKM ini. Ini murni dari Google dan cepet. Jadi ada kalanya kita mendapat hot buyer yang nggak perlu banyak effort, ada juga yang wenaan gitu loh ya. Kebetulan ini iklan dari jadi ya kayak jualan online gitu loh Mas, bener kayak jualan online. Cuma mungkin ya kalau online kan langsung, ini butuh sehari 2 hari toh. Gitu. Nah, ceritanya begini, cerita closing 1 unit rumah kos hari ini. Itu saya buat bulan Juni kemarin. Ceritanya gini. Ya, Anda bisa lihat dari sini tanggal 24 Juni ya. Kan tak kasih kode 2406. 24 Juni. Dia klik website saya. Pak Arif, saya dapat info dari Google, mohon. Saya jawab, kemudian saya kasih produk, ya saya jelaskan. Kemudian dari penjelasan ini sudah mulai tertarik ini dia. Itu yang kostar itu menarik ya Pak, ya Bu, itu sudah dibangun apa gimana? Tak kasih lagi copywriting lagi. Jadi ini saya jurus 3 langkah, 1, 2, 3. Jurus keempat, ini sudah beda ini. Ini masih chat loh, belum telepon ya. Jurus keempat, ya ini bisa lihat lokasi. Oh, sudah minat ini. Jadi baru jurus keempat aja sudah
Bisa lokasi, kok menarik sekali Mas penawarannya apa bener? Nah, dari sini ketok ini. Berarti ada hot buyer. Bisa Bu, rencananya kapan nggih? Alhamdulillah untuk hostel banyak peminat. Oke, nanti saya WA mungkin agak sore ya. Ini saya sudah selain dalam hati saya, wah ini. Dan alhamdulillah beliau menepati janji. Sorenya jam 3.4-an beliau saya usahakan jam 3 atau 4 sore ya. PBI-nya Bu, hostel satu rumah. Nah, ini sedikit basa-basi ngobrol. Terus kemudian jurus ke-6 ya. Oh, menarik sekali ya. Jadi kata menarik sekali sama kok menarik sekali ini menurut saya ini Hot buyer. hot buyer dari sini square wah ini. Nah, jadi 1, 2, 3, 4. Chat ke-6. Akhirnya udah chat ke-6 ya. Dia sudah survei lokasi. Tanpa telepon, tanpa berbelit-belit. Ini kalau enaknya bayar di Google tuh nggak sembarang orang. Mereka tuh sudah punya keinginan, tinggal milih-milih gitu loh ya. Makanya kan dengan landing page itu kan mewakili produk Anda. Sorenya survei lokasi. Nah, saya nggak follow up Om. Setelah survei ini kan jam 3, jam 15.46, 57, dia chat lagi Om. 15.48, karena nggak tak jawab, dia telepon gitu loh. Langsung ngejar ya. Nanyakan, iya ngejar dia. Nanya macam-macam tentang SHM dan lainnya. Nah, IMB mantap, makasih. Saya diskusi terus sama suami, doain goal. Dia doain goalnya seneng saya. Nanti dia akan melobi dengan suaminya. Saya yakin dong penentunya itu istri kan. Baik Bu, secara legalitas cukup, amin. Profil owner boleh ya. Dia minta untuk misalnya lebih meyakinkan, saya share profil ownernya. Terus tanya terus ini, tanya terus dari situ ketok ini. Ini contoh ya, hot buyer tuh tipenya kayak gini gitu loh. Anda nggak usah ngejar, Anda malah dikejar. Itu enaknya bayar di Google. Ini mulai hitung-hitungan uang ini, 500 juta, gini. Enak ya, seneng aku. Tanda-tanda habis survei, bariku cek tanya-tanya, wah itu. Kelihatan kita bisa menebak kok. Hot buyer enggak tuh bisa. Jadi kita nggak usah baper kalau ada user. Besok bulan. Ini kan tanya kan, Bu, saya undang besok lagi kedua kalinya. Di situ rencana saya mau tak tembak gitu. Nah, Bu, oke jam 9 siap Arif, skemanya supaya eksekusi, makasih. Oke. Akhirnya besoknya sudah saya berfoto. Sudah berfoto berarti dia sudah booking kafling ITC dan 3 hari berikutnya beliau store kurang lebih uang 175 juta rupiah. Saya dapat fee kurang lebih 12 juta rupiah. Enak ya, seminggu dapat 12 juta kan lumayan wes ya. Nah, ini kan sudah ITC kan. Tanggal 25. Tadi kan saya dapat tanggal 24. 25, 1 hari tok Om. Jadi kayak gitu. Mantap. Hot buyer beneran kalau ini. Buyer ini, bener buyer. Terus itu kan Senin ya. Senin dia survei, dia bayar DP Om 170 juta. Dan di Senin yang sama saya dapat buyer survei dan besoknya Selasanya juga ITC. Jadi seminggu waktu itu saya closing 2. Double ya berarti ya. Ya. Jadi kalau ketemu orang yang wenak ya wenak gitu loh. Makanya di sini memang Google adalah memperbesar peluang closing.
Jadi nggak ada jaminan closing, nggak ada. Tapi kalau rezeki Allah yang sudah berkehendak ya enak, jalan itu enak gitu loh. Dilancarkan gitu ya. Siap. Jadi ya intinya itu tadi memang benar, dengan kita beriklan di Google Ads sih, ya, itu peluang dapat listnya itu lebih banyak. Jadi kita nggak usah ngomong closingnya dulu deh, kita ngomong berapa sih list masuk ke HP kita dalam waktu 1 minggu. Nah, misalnya kita cuma 1 minggu bisa dapat 5 list. Itu sebelum kita pakai Google Ads. Tapi begitu kita pakai Google Ads misalnya bisa jadi 25 atau bahkan 35 list masuk dalam waktu 1 minggu. Otomatis kan peluang closing kita akan lebih besar ketika kita mendapat hasil dari Google Ads ini. Bandingkan dengan 5 kontak masuk dalam waktu 1 minggu, milih mana? Kan lebih memilih 25 kontak masuk dalam waktu 1 minggu kan. Semakin banyak kontak yang masuk ke HP kita, otomatis peluang kita semakin besar. Oke, silakan. Barangkali ada pertanyaan lagi. Kita batasi mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, karena juga sudah mulai malam. Silakan. Nah, ini dari Om Mauris lagi nih. Sehari paling banyak masuk WA berapa leads, Mas? Berapa ya? Saya pernah itu sehari ya bisa 10, 15 pernah. Tergantung budgetnya juga dan pencarian juga, Om. Jadi memang nggak bisa berapa itu nggak bisa. Cuma nanti gini, kalau di Google ada namanya TCPA ya, cost per acquisition. Jadi targetnya misalkan dengan 50.000 itu dapat minimal 1 chat WA. Berarti kalau pengen dapat 10 itu ya 500.000. harus siapkan uang 500.000. Ya tinggal keberanian Anda juga. Jadi jangan ngarep budgetnya daily cuma 50.000 pengen 10 ya wabot. Gitu. Jadi nanti ada hitung-hitungannya kalau sudah iklan jalan dan Google tuh bisa prediksi gitu loh ya. Kira-kira 1 WA itu butuh berapa rupiah, itu bisa. Jadi nggak sembarang nanti kalau sudah jalan tuh mesinnya itu akan ya tadi namanya mesin learning gitu ya. Vending mesin tapi kata Agus tadi. Siap. Jadi ya memang tetap harus kita tes dulu ya. Tes dulu. Jadi kita mau cari berapa sih kontak masuk per hari, ya kita tes dengan budget sekian, dapatnya berapa, kita naikkan budgetnya misalnya dapatnya berapa, itu bisa kita tes. Oke, 1 pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya. Ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, insya Allah tanggal 16, 18, dan 20 Agustus kita ada kelas online-nya untuk belajar Google Ads for Property. Bagi teman-teman yang berminat untuk ikut, nanti bisa menghubungi affiliate pengundangnya masing-masing, atau yang sudah tergabung di grup WA, bisa menghubungi pengundangnya. Nanti akan diberikan untuk penawarannya dan juga harga diskonnya menggunakan kupon dari affiliate masing-masing. Mungkin sebelum diakhiri, Om Arif ada apa ya? Mungkin semacam closing statement deh. Kenapa sih kok harus belajar Google Ads? Apa sih pembedanya dengan kita belajar digital marketing yang lain? Oke ya. Jadi gini, saya hidupin lagi aja. Yang pasti gini, kalau untuk pengen mendapat hasil closing maksimal, maka kita harus punya jurus yang terpola gitu loh. Jadi kan ada faktor namanya closing kebetulan, tapi ada juga closing yang punya pola.
Nah, saya pikir Google ini adalah salah satu platform periklanan tercanggih di dunia ya untuk saat ini. Yang ini bisa diandalkan. Dan alhamdulillah untuk di properti, selain saya sebagai marketing juga, jadi selain saya pelaku langsung, jadi tahulah seluk-beluknya, nggak cuma istilahnya cara beriklan, tapi juga menghadapi user ya. Jadi saya tahu kayak tadi karakter hot itu bagaimana. Jadi nanti saya coba beri masukan dari segi chatnya, menghandle lab di lapangan juga, terus menghadapi user-user yang agak ribet atau mungkin memprediksi kira-kira hot buyer atau enggak di lapangan itu, insya Allah dari pengalaman saya bisa. Jadi di sini bedanya dengan yang lain adalah kebetulan saya praktisi langsung, jadi saya akan arahkan ya apa caranya mencari user potensial, dan ketika sudah di lokasi ya apa bisa menggiringnya bisa supaya closing. Jadi gitu. Jadi ilmu ini kalau nggak dipelajari eman gitu loh, karena kan kita dunia digital, mau nggak mau, suka nggak suka, Anda harus pakai ini gitu. Kalau enggak, ya closing Anda akan gitu-gitu aja atau akan disalip oleh kompetitor. Jadi kayak gitu. Monggo Kak Nunu. Oke, siap. Terima kasih Om Arif Ya, untuk sama-sama. sesi webinar malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Sekali lagi saya ingatkan bagi yang berminat bisa ikut kelas online-nya di tanggal 16, 18, 20 Agustus. Nanti bisa menghubungi afiliat pengundang teman-teman yang ada di sini. Akhir kata, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.